Kita akan bahas tentang isu keluarga sebentar. Saya tahu ayah saya dan ibu saya pasti akan berbicara dengan sangat panjang. Jadi saya cuma mau intro saja sedikit. Dan saya berharap dari intro saya ini, kalian bisa melihat apa yang Tuhan bisa lakukan kepada setiap kalian. Oke? Nah, boleh saya undang ayah dan ibu saya ke depan? Nah, ini tanpa diskusi ya, saya ngeprank orang tua saya sendiri. Ya, ini ayah dan ibu saya yang sangat saya cintai. Ada adik saya nanti aja tapi kalah tinggi soalnya. Kalau nanti ada dia, saya kalah tinggi. Oke. Enggak, itu enggak. Beda. Oke. Nah, saya perkenalkan dulu. Ini ayah saya, Joshua Luki Antonio. Orang yang diubahkan Tuhan. Saya percaya ayah dan ibu saya itu sangat direspek, sangat dihormati di hadapan Tuhan dan manusia. Satu adalah pilar penjaga bangsa ini, penjaga bangsa-bangsa, benua demi benua, penguasa bangsa-bangsa. Dan ini adalah ibu saya, Immanuela Antonio. Ibu dari bangsa-bangsa, penguasa bangsa-bangsa. Yang pergi ke Afrika sendirian, cewek-cewek. Bodyguardnya, tentara berapa banyak? 2 mobil tentara. Sendiri atau berdua ya? Cuma sedikit orangnya, berdua. Nah, ini adalah orang-orang yang ada di hidup saya. Background sedikit. Ayah saya lahir dari keluarga broken home. 23 bersaudara atau berapapun, mungkin kurang akurat ya. Tapi beneran 23 bersaudara. Opah saya adalah dukun Cina. Beneran dukun. Istri sahnya 5. Dan gak tahu berapa banyak yang gak sah. Kenapa? Sekarang 6. Dan istri yang baru seumur papa saya. Ya. Nah, waktu saya kecil saya ingat papa saya itu cerita gini. Kalau makan, saking miskinnya ya, ada rendang 1 atau daging apapun 1, maka mereka bagi-bagi ke semua orang di rumah itu. Sekecil apapun itu, yang penting mereka dapat daging. Betul ya? Dan saking miskinnya juga, buku satu-satunya yang ada di rumahnya adalah Alkitab. Tapi itulah rekayasa Tuhan. Di tengah keluarganya yang broken, yang hancur, ada satu Alkitab yang menemukan jalannya ke rumah itu. Rumah dukun Cina. Bukan buku Mandarin, bukan apapun, Alkitab. Dan itu yang ditemukan ayah saya dan menjadi satu-satunya sumber hiburan, yaitu Tuhan. Dan ibu saya juga enggak mirip sih. Ibu saya 9 bersaudara, banyak juga, tapi satu istri ya. Anak dari seorang pendeta yang sakti juga, tapi sampai satu titik ia jatuh dan menceraikan oma saya. Nah, saat itu oma saya harus pergi ke Belanda dan bahkan menipu secara hukum dengan menikahi anak angkatnya supaya bisa pindah ke Belanda. Nah, ini keluarga saya yang in the beginning pada mulanya bukan keluarga yang indah. Tapi standar Tuhan berkata seperti apa? Apakah keluarga awalnya standar Tuhan? Bukan. Tapi melalui proses demi proses, diubahkan menjadi sekarang penguasa bangsa demi bangsa. Bapak Luki ini orang yang menurut saya paling banyak ke benua. Negaranya paling banyak ya, nggak tahu siapa yang lebih banyak. Ya, berapa negara Pak? 60 negara. Bayangin, dari seseorang yang bahkan gak percaya dia bisa keluar negeri, betul ya? Ya, silahkan, terima kasih banyak. Nah, tapi pada mulanya saya juga gak bisa meng-appreciate orang tua saya sendiri. Ada satu titik saya berteriak ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, kok hidupku gak bisa kayak keluarga-keluarga lainnya? Kok aku gak bisa gitu sama papa mamaku makan, hahaha, ketawa-ketawa, dan nikmatin. Gak tahu kenapa saya iri banget ngelihat keluarga yang gitu. Dan saya gak bisa ngelihat kemuliaan orang tua saya sendiri. Saya marah. Kenapa orang tua saya tuh dulu pergi, saya 3 bersaudara ya, bisa dilihat, ganteng-ganteng, maaf. Yang gak taken cuma 1, tapi kalian perlu doa. Oke, ya. Tapi saya marah, kenapa? Kita bertiga, mungkin saya waktu itu umur 5, adik saya di bawah saya umur 4, dan yang paling kecil mungkin umur 2. Dan orang tua saya akan meninggalkan kita, pergi pelayanan ke bangsa-bangsa. Nah, buat saya itu sakit banget, kenapa? Loh, apakah aku gak penting, Pak? Apakah aku gak penting, Mah? Dan aku marah, saya marah kepada orang tua saya marah kepada Tuhan.
Saya marah kepada Mahanaim. Saya marah kepada pilihan orang tua saya yang memilih Tuhan di atas keluarganya. Tapi itulah standar Tuhan. Sampai satu titik di hidup saya Tuhan cuma bilang gini. Tahu gak sih Den? Papa mamamu tuh udah ngasih yang terbaik yang mereka punya. They have given you more than they have. Mereka udah ngasih kamu lebih dari yang mereka punya. Dan kamu masih punya rumah bagus, bisa sekolah, bahasa Inggrismu bagus. Dari orang-orang yang papa mamahnya aja gak bener Den. They have given you everything that they can. More than they have. Mereka sudah memberikan semuanya. Lebih dari apapun yang mereka punya. Mereka memberikan yang terbaik sepengetahuan mereka. Dan yang terbaik untuk mereka, menurut mereka adalah apa? Tuhan. Dan itu yang diperkenalkan kepada saya, adik-adik saya. Nah, setelah ini mereka yang akan sharing. Di tengah sharing, saya percaya, saya tahu Tuhan yang akan mengulurkan tangannya dan akan bertanya, maukah kamu menerimaku sebagai ayahmu? Sepanjang sharing, dengarkanlah, renungkanlah hidupmu sekarang, keluargamu sekarang, dan keluargamu yang kamu dambakan. Lalu lihatlah keluarga yang Tuhan janjikan kepada setiap kalian. Mungkin itu bukan keluarga yang kalian inginkan. Mungkin itu bukan keluarga yang kalian dambakan. Tapi itu adalah keluarga yang terbaik. Saudara, kalau ayah saya tidak memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan go full time, menjadi full time, mungkin saya nggak bisa kuliah di luar negeri. Saya gini-gini lulusan Malaysia UK, S2 di US, Bachelors of Computer Science, Masters in Business Administration. Adik-adik saya semua ke Malaysia juga. Dan menurut saya nggak mungkin kalau dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita semua berempat semua melayani. Adik saya juga, Josu ada nggak Josu? Nah, sini. Adik saya tercinta juga ini. Nah ini. Dan dari sinilah, dari dua orang tua tadi, orang-orang yang cacat mungkin secara mata manusia. Yang secara mata manusia apa sih kerennya? Kalau Bapak Ibu lewat ngelihat mereka mungkin kalian cuma lewat doang ya. Cuma oh ya Pak, udah. Tapi di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dihormati Tuhan. Dan from generation to generation, keluarga yang diberkati Tuhan. Itu saja saya serahkan kepada Bapak Ibu Immanuela. Ya, ternyata kita pakai foto yang sama ya. Cuma background yang berbeda. Ya. Saya mau bikin saudara cemburu dulu ya, cemburu. Ya. Makanya saya pasang foto ya dengan 3 pria ganteng di rumah, 4 pria ganteng ya. Saya mau cerita sedikit backgroundnya, oke? Bagaimana kami mulai ya. Pembantu saya bilang begini sebelum dia keluar. Dia mau keluar mau nikah katanya. Terus nikah sama siapa? Ya ini ada tapi ini duda. Terus duda cerai, duda mati, duda cerai. Ngapain lo kawin udah cerai? Saya bilang gitu. Saya tuh masih pengen punya suami, Bu. Suami kayak apa kamu mau? Kamu gak punya Tuhan? Berdoa. Saya maunya suami kayak bapak, ya. Maunya suami kayak Pak Luki katanya ya. Saya bilang ya udah makanya kamu berdoa, kesempatan buat saya kesaksian ya. Jadi dari mana saya dapat suami seperti bapak? Ya dari Tuhan. Oke.
Menurut saya dia suami terbaik di dunia. Ya maaf bapak-bapak yang lain tidak bisa mengalahkan Pak Lucky ya. Oke, lanjut ininya ya. Pertama, waktu kami pertama sedang penjajakan, saya kasih ayat ya yang Tuhan kasih. Satu hari Pak Lucky datang begini, aku dapat ayat dari Tuhan tentang hubungan kita. Apa ayatnya? Enggak, aku nggak mau cerita. Kamu doa aja sendiri, tanya sama Tuhan. Lah, se-Alkitab suruh nanya sama Tuhan ayat yang mana? Ya oke, itu saya lagi jatuh cinta sama Tuhan, Pak Lucky lagi jatuh cinta sama Tuhan. Jadi ketemunya di Tuhan, paham ya? Hari itu saya tanya sama Tuhan, ini loh, dapat ayat kok nggak mau ngasih tahu. Ayatnya mana sih? Tiba-tiba Tuhan kasih saya ayatnya. Besoknya saya bilang, saya tahu ayatnya mana. Ayat ini kan, lah kamu tahu dari mana? Siapa yang bocorin? Ini ya pasti ngomong ya, enggak ada, Tuhan yang bocorin. Ya, dari situ salah satu konfirmasi bahwa memang ini jodoh yang Tuhan kasih. Ayatnya apa? Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Nah, pertanyaan berikut jangan ditanya karena saya nggak bisa jawab. Pak Lucky nanya gini, jadi kalau nggak nikah, nggak dapat istri, nggak dikenan Tuhan, nggak usah jawab ya, titik gitu. Oke? Nah, artinya apa? Banyak orang nih pusing, saya nikah sama siapa ya? Coba jujur, siapa yang mulai bertanya-tanya? Apalagi khawatir? Coba jujur, yang di belakang. Kata Pak Lucky tadi lewat pada ngantuk. Ayo jujur, siapa yang takut? Gak ada yang mau sama saya. Ya dulu kami di persekutuan Pak Lucky super diem. Bagian ngangkat sound system sama gulung-gulung kabel. Jadi waktu saya lapor ke pemimpin saya jadian sama Pak Lucky. Karena kami lebih banyak dibimbing sama Bu Iin. Jadi saya lapor sama pemimpin saya bilang begini, saya mau pulang Indonesia, saya mau menikah sama Pak Lucky. Sama Lucky, oke? Seluruh gereja itu persekutuan heboh ya, kaget dan syok. Hah? Kamu? Kok bisa yang rame ya, berisik, keluarga saya tuh berisik banget saudara ya. Terkenal di sana berisik banget. Kok nikahnya ya sama yang diem kayak gini ya? Nah, tapi kabar baiknya ya itulah yang Tuhan mau, oke? Jadi waktu kami berdua fokus sama Tuhan, fokusnya apa? Mencari perkenanan Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan, itu aja fokusnya. Jadi nggak usah pusing lu mau nikah sama siapa. Nggak usah pusing nanti dapat laki kayak apa, istri kayak apa, nggak usah. Ya, tapi umur saya udah segini Bu, nggak peduli. Berarti kejar aja dulu perkenanan Tuhan. Saat Tuhan berkenan, Tuhan lebih rindu rencanamu yang sempurna terjadi. Amin. Nah, pokoknya kejar perkenanan Tuhan. Jadikan itu fokus utama saudara. Sekarang saya minta saudara merem dulu sebentar. Bilang dulu sama Tuhan, Tuhan, aku mau perkenanan-Mu. Minta ampun sama Tuhan kalau selama ini pusing. Bahkan disuruh baca Alkitab gak bisa baca karena mikirin. Aduh cewek itu tuh gimana ya caranya. Aduh cowok itu tuh gimana caranya ya. Minta ampun sama Tuhan. Bilang Tuhan, mari setting ulang hatiku. Biar hatiku mengejar perkenanan yang dari Tuhan. Setting hatiku Tuhan. Ajari aku, agari aku. Aku mau berkenan di hatimu. Amin. Lanjut. Halaman berikutnya. Oke. Sekali lagi, mari settingan kita diubah. Roma 12 ayat 2 berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya ampun, saya tumbuh besar di Belanda saudara ya. Umur 12 saya pindah ke Belanda. Ya ampun, ganteng-gantengnya ampun. Udah putih, udah kebayang anak saya nanti lucu banget nih kalau main kayak gini. Tinggi ya, ganteng pasti nih anak saya tuh cantik-cantik.
Setiap kali saya suka sama satu pria, Tuhan bilang ini, kawin campur. Tahu kawin campur? Kawin campur tahu gak di Alkitab? Orang Israel kawin sama bukan Israel. Artinya apa? Kamu ini orang pilihan Tuhan, pilih nikah sama yang bukan pilihan Tuhan. No. Baiklah. Tutup lagi. Nanti ketemu lagi cowok yang ganteng. Aduh, pokoknya bejubel di sana laki ganteng. Ya kan? Di kelas aja banyak banget. Yang ini gimana Tuhan? Kawin campur. Oke, tutup buku. Ya, sampai satu hari saya tuh umur berapa ya berpikir gini, gile gue nih gak laku banget. Udah gendut, kribo, putih lagi. Kalau di sini putih laku, kalau di Belanda putih gak laku. Ya, yang laku tuh yang model yang coklat-coklat, ya, yang hitam, itu lebih laku di sana ya. Jangan kabur ke Belanda semua. Cuma saya kalau di depan cermin gini, Tuhan, saya ini nggak laku loh. Teman-teman saya semua sudah punya pacar, sudah punya tunangan. Saya nih loh nggak punya orang. Tahu nggak? Waktu saya berdoa begitu, Tuhan itu lucu banget. Tuhan kasih tiba-tiba ada 7 pria menyatakan cinta. Apakah saya bingung? Enggak. Karena fokus saya kembali dikenan Tuhan. Hari itu Tuhan cuma ketawa bilang ini, kamu mau bilang kamu gak laku? Aku tunjukin. Kamu tuh bukan gak laku. Aku simpan kamu. Buat siapa? Buat yang terbaik lah. Makanya saya bilang pokoknya Pak Luki suami terbaik di dunia. Ya, sampai momen ini saya gak nyesel. Nah, jangan jadi serupa sama dunia. Karena dunia tuh kayak tadi saya bilang, wah ini ganteng nih, boleh nih, tinggi ya, bule. Mau bule mana? Ya. Nah, cuma ternyata nilainya Tuhan beda sama nilai saya. Jadi saya harus set jiwa saya, set pikiran saya, set akal budi saya. Oh, kalau yang kayak jenis begini nih, ini Tuhan bilang kawin campur, berarti minggir. Ya, cuma saya punya satu permintaan dari Tuhan, nomor 1, list nomor 1. Tuhan, saya ini orang paling gak setia. Please kasih saya orang yang setia, aja yang bisa ngikat saya, ajarin saya untuk setia. Ya, makanya sekarang dapetnya Pilar, saudara ya. Pilar gak lari kemana-mana soalnya. Jadi pikiran kita mari kita ubah. Minta Tuhan, tolong yang buat kamu penting jadi penting buat saya. Ya, yang buat kamu gak penting, biar itu jadi gak penting buat saya. Ganteng, alah nomor berikut. Ya kalau dibandingin sama orang bule sih sejujurnya ya begitu. Ya, cuma kata Tuhan, ini loh lah yang ganteng. Oke, setting mind dulu, setting akal dulu. Kata Tuhan ini yang ganteng, udah gak usah lihat-lihat yang lain. Jadi saya mulai pakai kacamata kuda waktu Tuhan bilang, udah yang jenis begini yang ganteng, jenis lain itu gak ganteng Ella. Ngerti lah. Ayo setting. Jadi saya ngomongin diri saya. Walaupun dulu ya kami ini bukan jenis yang suka-suka. Jadi jenisnya Pak Luki bukan model saya. Yang Jawa, yang halus, rambut panjang gitu, yang manja-manja. Kebayang gak? Harus meset pikirannya sehingga dia harus menyukai saya. Putih, gendut, kribo, gak ada lemah lembut kemulainya, itu gak ada. Ya, manggilnya bukan mas, bukan Luk gitu ya. Pokoknya beda jauh. Tapi kami berdua adalah manusia yang harus ngeset. Ya, beliau juga bukan tipe saya. Baru pacaran, bukan pacaran, baru PDKT.
Saya bilang, tolong dong, ada tikus nih. Jam 11 malam. Tolong dong, ada tikus ini di kamar saya. Kamar cuma satu petak. Ada tikus, ya takut lah saya ya. Saya takut tikus by the way. Terus dia bilang, tikus di mana? Dalam lemari. Alah, dalam lemari. Tidur aja. Nanti juga pergi tikusnya. Pergi lewat lemari sana dalam. Dia bilang, gak sopan banget ini. Orang mah pacaran kan gunung dilalui ya. Ini cuma naik ke lantai 10 aja kagak mau. Tapi Tuhan bilang ini jenis terbaik. Jadi saya set lagi pikiran saya. Ya, jadi sekali lagi fokusnya apa tadi? Dikenan Tuhan. Yang kedua, mari set pikiran kita. Samakan dengan seleranya Tuhan. Kalau seleranya Tuhan jenis Pak Luki, jangan semua nyari Pak Luki. Karena jenis yang saya butuhkan Pak Luki. Setiap kita punya jenis yang berbeda yang kita butuhkan. Pak Luki butuhnya jenis saya buat nyampe. Paham? Jadi mari temukan selera Tuhan dan set jiwamu untuk menyukai seleranya Tuhan. Kalau udah di set, baru kita bisa ngerti. Oh, ini loh yang baik. Oh, yang jenis begini nih memang ya bolehlah berkenan kok sama Tuhan. Tapi saya mau yang terbaik Tuhan. Yang sempurna cocok buat saya. Kalau kita masih mau-maunya sendiri, bisa gak nemu yang tepat terbaik yang Tuhan mau? Gak bisa. Karena begitu Tuhan kasih Pak Luki dulu, kasih lihat Pak Luki, saya bilang, kok hitam ya? Saya tuh mau yang bule loh Tuhan. Bisa nemu gak? Bisa jadi excellent gak? Gak bisa. Hanya bisa nemu berharga yang seperti ini saat saya ngeset pikiran saya sesuaikan dengan selera Tuhan. Nyesel nggak? Tidak satu detik pun dalam hidup saya menikah saya menyesal. Saya semoga Pak Luki juga nggak nyesel ya, nggak tahu ya. Lanjut. Nanti habis waktunya. Kan udah habis waktu saya. Lanjut halaman berikut. Pernikahan adalah menyatukan kekuatan. Pahami itu. Pernikahan tidak pernah masalah kamu suka dan cinta sama siapa. Makan tuh cinta. Saya ketemu banyak orang yang memilih karena cinta. Makan tuh cinta. Sudah nikah nangis. Saya nangis gak? Ya saya nangis juga. Tapi kan tangisnya karena selera saya nih gak sesuai sama seleranya Tuhan gitu ya. Jadi nangisnya kenapa? Saya goblok seperti ini ya. Jadi sekali lagi, pernikahan adalah masalah menyatukan kekuatan. Saya bikin cemburu lagi. Berapa tahun yang lalu, anak-anak saya masih kecil, kami didoakan oleh hamba Tuhan satu dari Amerika. Tiba-tiba dia bilang begini, waktu kamu menikah, Tuhan memeteraikan kamu. Yalah, emang kita gak pernah berantem? Berantem. Daging ini masih daging. Awal Mahanaim itu kami selalu berantem. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, saat kalian menikah, aku memeteraikan. Kenapa? Karena selera kami diluruskan dan disesuaikan dengan selera Tuhan. Yang kedua, waktu kamu punya anak, aku Tuhan memeteraikan mereka. Daniel itu ajaib banget ya. Waktu kuliah di Malaysia, kalau denger interviewnya dia, gak cerita ke saya dia. Di interview dia cerita temennya, drugs dealer. Ya, supervisornya, homo, naksir dia. Ya, pokoknya temen-temennya cantik-cantik. Oke, tapi apa? Tuhan memeteraikan dia. Kenapa? Karena awalnya Tuhan yang memberikan. Ya,
Satu tujuan, mari temukan tujuan apa yang Tuhan mau engkau dengan pasanganmu capai. Lanjut. Saya kasih beberapa nilai yang Tuhan berikan untuk saya dalam pernikahan saya. Oke, persiapan kan? Berapa yang udah menikah di sini? Oke, beberapa udah ada ya. Pasang di kepala saudara, ya dipasang di kepalamu. Pokoknya saya butuh jenis orang tersebut. Kalau udah nemu orang loh ya, jangan maksa. Ingat ya, jangan maksa. Kalau udah nemu orang, contoh saya ya. Waktu Tuhan udah bilang ini jenis yang saya perlukan, Pak Luki ada yang terbaik. Saya ngerti bahwa saya butuh orang seperti Pak Luki untuk bisa nyampe puncak destiny saya. Ya kan, orang paling gak setia, ya perlu orang setia. Nanti saya bangun pagi-pagi nih ya, jam 3 udah ngambil gitar. Tuhan, di sebelah saya kan pasti bangun ya. Kalau gak bangun mah keterlaluan. Tapi kadang-kadang saya gak bangun, saking ngantuknya ya. Setiap hari dimainin gitar, mana mungkin saya keras kepala kan. Enggak ya, lama-lama lumer juga saya. Jadi saya ikut bangun lah jam 3. Ya. Jadi kalau saudara udah nemuin pasangan, siapa yang udah punya pasangan? Belum banyak ini yang nemu pasangan ya. Kalau yang udah nemu pasangan nanti bilang gini, dia orang yang paling tepat yang saya butuhkan. Tapi ini bukan yang saya mau bu, gak peduli. Yang penting seleranya Tuhan. Ya, jenis seperti ini yang saya butuhkan. Yang kedua, berdamailah dengan seleranya Tuhan. Kalau enggak kita berantem melulu. Percayalah ya. Saya melewati terlalu lama milih berantem daripada berdamai ya. Yang kedua, ketiga, hapuslah kata cerai dari kamusmu. Masih jauh bu, saya belum menikah. Simpen dari sekarang supaya masuk ke alam sadarmu, bawah sadarmu. Hapus kata cerai. Ayah saya memang gak punya banyak istri, tapi punya 2 istri. 3, total 3. Yang bukan istri saya gak tahu berapa. Pendeta ya, pendeta. Ya, jadi hapus kata cerai. Kalau ngelihat dari pohon kami, gak ada harapan. Dua-dua keluarga yang ajaib. Waktu Tuhan satukan kami, Tuhan cuma bilang begini. Aku pemulung yang ulung Ella. Aku pemulung yang ulung. Jadi apapun latar belakangmu, gak peduli. Dia pemulung yang ulung. Salah satu destiny kami nikah apa? Tuhan jadikan kami showcase. Tahu showcase? Pajangan bahwa Tuhan bisa memulihkan. Saya gak malu cerita tentang kejelekan kami. Karena itulah membuat saudara lihat bagaimana Tuhan bisa memulihkan dari sampah. Kalau secara keluarga mah kita dua-duanya dari sampah. Tapi Tuhan memulihkan. Bukan karena kami baik, bukan. Itu bagian Tuhan, memulihkan. Bagian kita, tetapkan hatimu berdamai dengan yang Tuhan suka. Hapus kata cerai dan mari ciptakan yang terbaik. Ya saya nih istri yang ajaib menurut saya. Ajaib susah maksudnya. Jadi setiap pagi dulu setiap hari Pak Luki kalau doain saya begini di depan saya. Tuhan terima kasih untuk istri yang lemah lembut, nada gak pernah naik, suara gak pernah keras. Saya kalau manggil Luk gitu. Gak pakai tolong, ambilin dong, sekalian dong. Dari yang mau wanita yang lembut-lembut itu ya. Tapi sekali lagi Tuhan bilang mari ciptakan yang terbaik. Jadi Pak Luki dari dulu menciptakan saya yang terbaik. Istri yang lembut ya lumayan lah ya udah on the process. Jadi sekali lagi saya tutup dengan kalimat ini. Surga atau neraka di bumi ada di tanganmu. Amin. Ya, kita sedang bicara tentang ISO keluarga. Jadi kalau bicara ISO itu bicara standar.
Kalau bicara standar itu ada manualnya. Ada apanya? Manual. Tadi Ibu Lani sudah berkata manualnya baca Alkitab. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengenal Tuhan. Yang pertama. Yang kedua adalah ganti nih cara pikirmu. Halo? Apa yang diganti? Cara pikir. Karena manusia roh, manusia baru. Misalnya begini. Kalau saya punya handphone Android, yang kiri ini Android ya. Yang kanan ini Apple. Saya bisa nggak masukin program iOS saya di Android? Gak bisa. Sama kalau hidup baru saya misalnya Apple, saya dulu Android, saya coba masukin nih Android di sini, bisa nggak? Itu masalah banyak anak Tuhan. Tidak izinkan firman mencuci otakmu. Halo, cuci otak kita. Saya bersyukur sama Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih dari saya, umur 2 tahun, 2 SD ya, baca Alkitab. Saya juga kurang lebih sama. Saya bukan menghafal, saya hafal banyak ayat Alkitab di dalam kepala. Jangan hafal Alkitab di luar kepala. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Boleh, next. Hai anak muda, indah sekali masa muda. Yang ngomong siapa? Tuhan melalui Salomo. Masa muda itu masa yang indah. Jangan biarkan iblis menghabiskan masa mudamu. Dengarkan saya baik-baik. Masa muda itu tidak lama. Kamu nggak forever young. Kalau saya boleh mengulang hidup, saya mau ada di sini. Dengerin nih. Ilmu, saya belajar dari kesalahan saya. Saudara dengarkan baik-baik, kalian dengarkan baik-baik. Masa muda itu tidak lama. Dan apa yang kau kerjakan di masa muda, menentukan 5-10 tahun ke depan. Maka saya berkata, saya bersyukur, saya dicuci otak dari kecil dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang saya putuskan, apa yang saya pikirkan, itu lahir dari kebenaran firman Tuhan. Ya, menurut tadi saya sempat tanya AI, jadi masa muda itu, kalau menurut PBB, umur 15 sampai 24. Berarti berapa tahun? 9 tahun. Masa mudamu menurut PBB cuma 9 tahun. Menurut Indonesia, umur 16 sampai 30, 14 tahun. Jangan dipikir itu lama. Halo, artinya jangan habiskan masa mudamu untuk sesuatu yang sia-sia. Nikmati setiap menitnya. Lakukan apa saja yang kamu inginkan. Asik. Rasakan semuanya. Tapi saya kasih warna kuning. Tetapi ingat baik-baik. Engkau harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada penciptamu. Kenapa saya berkata kita harus baca Alkitab? Loh, kalau saudara beli sesuatu barang, saudara lihat manualnya kan? Mungkin sekarang udah enggak ya, karena sekarang pakai PDF. Anggaplah itu manualnya. Nah, kalau saudara mau berfungsi dengan baik, mari baca manualnya. Saya harus gimana hidup? Pak, orang tua saya begini, orang tua saya bisa cerita. Orang tua saya itu mengerikan, Bapak Ibu. Papa saya. Itu kalau bukulin anak, bukan sabuk lagi, rotan yang 2 biji gitu. Pukulin dari ujung kepala sampai ujung kaki, biru semuanya. Karena saya nggak mau digebukin, saya jadi anak baik-baik. Lebih baik diam dan tidak terlihat. Ya kudu pintar saudara kalau ketemu orang tua yang KDRT. Ya, tapi saya mau berkata sekali lagi, masa mudamu singkat. Mari ikuti cara Tuhan. Bukan berarti nggak boleh ini nggak benar. Yang penting kalian boleh lakukan apa saja. Cuma satu pantangannya. Jangan buat dosa. Gampang kan? Gimana caranya Pak jangan buat dosa? Tadi Pak Yo sudah bilang, dengerin roh Tuhan. Halo? Ya, saya mau yang pertama, ingat ini baik-baik. Masa mudamu singkat. Jangan habiskan dengan murung, dengan sosmed kebanyakan. Lakukan sesuatu yang bermanfaat.
Lakukan sesuatu yang membuat masa depanmu cemerlang. Saya ini, waktu saya remaja, ayah saya berkata begini. Karena ayah saya pedagang, jadi maunya semua anaknya berdagang. Pokoknya kamu lulus SMA, nggak kuliah. Sedangkan saya ini suka banget sekolah. Saya bilang, oke, kalau begitu saya akan belajar mati-matian sampai mati. Enggak, sampai mati. Jadi setiap malam saya cuma nonton, waktu itu nggak ada RCTI, nggak ada, saudara. Adanya cuma TVRI. Saya cuma jaga waktu, pokoknya jam 9 saya harus nonton TV, Dunia Dalam Berita. Cuma itu aja. Dari jam 6 sampai jam 10 saya akan belajar. Kenapa? Saya kejar beasiswa. Loh, saya bukan anak pandai. Ya ganteng-ganteng begini, saya lulusan Belanda. Master of Science. Halo, dari universitas terbaik di Eropa. Ini anak bodoh, anak miskin, anak kampung. Bagaimana bisa begitu, Pak? Ada manualnya. Kalau saudara mau menikmati ISO, standar ilahi, baca manualnya. Apa itu? Pertama baca Alkitab pasti nggak enak kok. Tapi semakin ketika engkau mulai, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan sama saya. Itu adalah buku paling menarik di dunia. Nggak ada yang amin. Itu buku yang paling menarik. Mau cerita apapun lebih menarik Alkitab. Percayalah sama saya. Telenovela kalah. Korea, drama Korea kalah. Drakor itu kalah. Betul. Oh, kalau bisa membayangkan itu ya, itu keren banget. Keren banget. Apakah engkau mengetahui ini? Masukkan kebenaran ini. Ya, dikatakan gini, jauh sebelum ia meletakkan dasar bumi. Jadi belum ada papa mamamu. Ia, Tuhan, sudah memikirkan kita. Jadi jodohmu siapa, kamu orang tuanya siapa, kamu harus ngalamin apa, Tuhan sudah pikirkan. Engkau bukan produk kebetulan. Engkau bukan anak haram. Mungkin punya ibu haram, punya orang tua haram mungkin, tapi engkau bukan anak haram. Kok bisa, Pak? Bisa, karena Tuhan memikirkan engkau. Ia telah menetapkan kita sebagai pusat kasih-Nya. Wow, ini catatlah menurut saya. Gini, saya mau buat statement begini. Hidup itu, dengarkan baik-baik. Hidup itu adalah tentang siapa dan apa yang kau percaya. Kalau engkau percaya engkau sial, engkau akan sial seumur hidup. Kalau engkau berkata engkau tidak dicintai, engkau tidak dicintai seumur hidup. Tapi kalau engkau berkata, dia memikirkan aku, dia mencintai aku, engkau tidak perlu validasi orang lain. Tuh, ini percaya baru masuk kepala nih. Nanti pasang di cermin setiap hari, pasang di PP-mu. Tuhan memikirkan aku, sampai masuk ke alam bawah sadar. Istilahnya Ibu Ella tadi, set pikiran, set hatimu, aku orang yang dicintai. Begitu engkau bisa rasa di selmu, di sumsummu, engkau jalan akan berbeda. Percayalah, saya jalan dulu cari emas, nggak pernah lihat ke depan. Pemalu, saya malu dengan keluarga saya malu dengan diri saya, dari ujung kepala ke ujung kaki korengan. Kalau Pak Yo masih mending 4 dari bawah, saya 3 dari bawah. Tapi hebatnya saya loncat jadi 3 dari atas. Kenapa? Saya baca manual. Daud berkata, aku lebih pintar daripada guru-guruku. Karena apa? Karena aku merenungkan firman. Halo, balik ayat sini ya. Ia telah menetapkan kita sebagai pusat kasih-Nya. Coba bayangin, yang punya langit dan bumi menetapkan saudara jadi pusat kasih-Nya. Wah, itu rasanya mau meledak, saudara. Supaya kita apa? Dipulihkan dan dijadikan kudus oleh kasih-Nya. Tadi sudah lihat kan? Dipulihkan dan dikuduskan. Kami ini produk dipulihkan dan dikuduskan. Tanamkan ini pertama ya. Saudara, sebelum ada apa-apa, dia sudah memikirkan engkau. Tinggal tanya, Tuhan apa sih yang kau pikirkan tentangku? Saya bersyukur bergaul sama Ibu Panglima. Saya terpaksa cerita ini sedikit. Satu hari kami lagi duduk ngobrol, ya.
Tiba-tiba beliau berkata, "Look, sebentar. Saya lihat pintu gerbang destinimu terbuka." Wah, dibacain. Keren banget, saudara. Itu yang Tuhan pikirkan juga tentang saudara. Engkau begitu berharga ya. Karena kita adalah, maaf, itu harusnya karya agung. Sebab kita adalah karya agung Allah, masterpiece. Ia telah menciptakan kita kembali dalam Kristus Yesus. Jadi gak peduli latar belakangmu apa. Supaya itu apa? Tujuan. Kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah Ia rancangkan untuk kita sejak dulu. Hei, ada rancangan Tuhan buat hidupmu. Ada panggilan Tuhan buat hidupmu. Ada destiny Tuhan buat hidupmu. Makanya jangan sia-siakan masa mudamu. Ada pelayanan apa yang kamu suka, musik, lakukan dengan kuat. Karena dengan musik bisa membawa kamu ke seluruh dunia. Ada, kita ke jalan-jalan, belajar menginjil. Injil harus sampai ujung dunia. Kalau kau suka matematik, mari hitunglah dengan baik. Lakukan buat Tuhan, explore duniamu. Jangan seperti saya dulu, murung, menyendiri. Maka saya cerita dari pengalaman. Masa muda itu singkat. Saya bilang sama Daniel, jalan-jalanlah, explore itu Malaysia. Tanya sama anak, kenapa? Karena saya buat kesalahan, gak mengeksplor. 7 tahun di Belanda, hampir gak kemana-mana. Salah siapa? Salah saya. Ya, oke. Aku menuliskan kepadamu, hai orang-orang muda. Siapa orang-orang muda? Ini yang dituliskan Rasul Paulus. Karena kamu kuat. Jadi kalau ada suara kamu lemah, kamu gak berarti, itu siapa itu? Iblis bukan pencipta saudara. Iblis itu pembohong. Pencipta saudara siapa? Tuhan Yesus yang menulis Alkitab lewat Roh Kudusnya. Dia berkata kamu kuat. Dan firman itu kata logos. Makanya baca lagi Alkitab. Bukan banyak-banyakan saudara. Tapi cara pikir yang salahnya diganti. Contoh. Satu hari saya ketemu seseorang, dikasih nasihat. Nanti kalau punya istri, dari hari pertama, kamu harus keras sama dia. Bagus gak nasihatnya? Dari orang yang punya istri banyak. Tiba-tiba muncul di kepala saya. Ayat itu muncul, saudara. Terima kasih, 5 menit lagi. Ayat itu muncul begini. Hai suami, kasihilah istri. Oh, ini gak bener nih nasihat. Karena saya sudah taruh set di pikiran saya. Halo, kamu kuat karena firman Allah diam di dalam kamu. Masalahnya banyak firman Tuhan diam di dalam handphonemu. Halo, di mana harus diam? Di dalam kamu. Ya, biarkan firman, biarkan Roh Kudus masuk. Dan kamu telah mengalahkan yang saudara, kalian bisa mengalahkan yang jahat. Dengarkan baik-baik, hidup kudus itu enak. Hidup kudus itu bukan berarti nggak boleh jamaah ini, nggak boleh jamaah itu. Saya pernah kasih contoh di sini. Kalau Ibu Iin nonton drakor misalnya, ketemu Tuhan. Kalau saya nonton drakor, ketemunya K-pop Korea, makin ngeres otak saya. Yang salah apa? Yang salah otak saya. Ngerti? Ya. Tapi ingat, setiap hal yang kamu lakukan, kamu kerjakan, kita harus bertanggung jawab sama pencipta kita. Mari bergaul sama Tuhan ya. Itu. Yang pertama, kamu kuat karena firman Tuhan diam di dalam kamu. Dengan itu kamu bisa mengalahkan yang jahat. Onani kek, pornografi kek, kecil. Halo? Kecil. Seandainya saya ngerti Tuhan Yesus. Oke. Karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang. Apa yang saudara inginkan? Hikmat tidak dapat menyamai hikmat. Aku, kata Yesus, hikmat tinggal bersama-sama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Kurang apa, saudara? Dapat hikmat, dapat pengertian, dapat kecerdasan, dapat pengetahuan, pasti sukses. Amin. Enak kan jadi anak Tuhan? Enak. Tapi banyak orang gak ketemu Tuhan masalahnya. Oke, masih ada lagi? Terakhir.
Ya, hidup itu singkat. Ayatnya Efesus 5:16. Kemudian hormati orang tua. Itu hukum. Itu manual. Karena bagaimana kamu tidak bisa menghormati orang tuamu, dia yang tanda kutip ya, melalui orang tua kita lahir. Saya berkata sama Tuhan sejak dipulihkan, Tuhan terima kasih buat papa. Terima kasih buat keluargaku. Saya nggak akan jadi begini tanpa ayah saya. Tuhan Yesus butuh Yudas kok. Halo, Ishak butuh Abraham kok. Ini satu lagi, ini mutiara. Kalau kita lihat masalah, siapa sih punya masalah? Banyak tadi ya. Tinggal kasih spasi. Mas, kasih spasi 1, Allah. Masalah adalah kesempatan untuk engkau ngalamin Tuhan. Waktu ayah saya berkata, kamu gak sekolah lagi, gak ada uang. Saya berkata, ini kesempatan saya dapat beasiswa. Bisa nangkap. Ngadepin apapun, jangan, aku gak punya uang. Jangan pinjol. Saya gak punya handphone, jangan nyuri. Itu kesempatan kau minta sama papamu di surga. Tuhan, engkau tahu aku butuh, dia pasti berikan. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Teman itu harus dipilih. Kalau teman tidak membawa kebaikan, tinggalin. Ini bicara masa depan, ini bicara kekekalan. Saya SMA, teman saya itu juara 1, juara 2, juara 4. Makanya saya pinter. Gaulnya sama orang pinter. Saya gaul sama Bu Iin, Bu Iren, Bu Nita, makanya jadi sakti. Bisa nangkap. Orang itu ditentukan dari 5 orang terdekat. Siapa orang terdekatmu? Kalau sukanya nonton pornografi, onani, nggak lama ikutan. Oke, tetapkan masa depanmu sekarang. Amin. Dan menurut saya tidak ada yang lebih indah selain memberikan masa mudamu buat Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalam. Ditentukan hari ini. Kenikmatan di masa akan datang, kemuliaan di masa depan ditentukan hari ini. Kita akan berdoa, ada waktu ya, minta 4 menit. Anda harus doa. Begini, manusia itu sudah terhilang. Kita pilih jalan kita sendiri. Betul Kak? Nah, sebab itu saya menemukan dalam diri saya, dalam hidup saya, tidak ada tempat yang terbaik selain kau berikan masa mudamu sama Tuhan. Saya tidak jadi miskin, saya tidak jadi bodoh, saya tidak jadi kuper. Dan menurut saya salah satu orang yang cukup berpengaruh kok. Kenapa? Karena saya berikan masa muda saya buat Tuhan. Bisa nangkap? Ini bukan tentang lahir baru, saya yakin udah ditantang lahir baru. Tapi siapa yang berkata, pejamkan matanya sebentar. Siapa yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berikan hidupku kepadamu. Engkau boleh lakukan apa saja, asal aku sampai kepada tujuan yang kau mau untuk hidupku. Karena engkau penciptaku, karena engkau yang menebus hidupku. Kalau itu yang menjadi doamu, saudara, kalian berdiri di tempatmu aja. Karena waktu berdiri di tempat. Hanya engkau yang berkata, Tuhan, aku mau berikan hidupku kepadamu. Aku mau berikan masa mudaku kepadamu. Aku mau kenal engkau. Aku mau kenal hikmat itu. Aku mau kenal penebusku secara pribadi. Aku mau kenal pribadi yang luar biasa itu, yang mau mati buat aku. Dan dia juga yang merencanakan yang ajaib buat engkau. Mari angkat tangan, engkau yang bersungguh-sungguh angkat tangan. Hidup ini